morning, Mr. Pengacara. Good morning, Setan Singh. Tuntung ya, hai. Jani wale? Nih. Acha. Pagi, Mas. Pagi. Belum mandi? Sudah. Cuci muka. Tidak baik untuk kesehatan mandi pagi hari kalau kurang tidur. Aliran darah bisa beku. Roti panggangnya pakai mentega? Jangan. Mentega mengandung lemak. Tidak baik untuk jantungku. Mas kan tidak sakit apa-apa. Evi, kau kan bukan dokter. Hasil pemeriksaan badan Mas, general check up? Baik. Itu 2 minggu yang lalu. Kesehatan seseorang bisa saja berubah. Ingat si Lukman dulu. Pulang general check up, mukanya berseri-seri, merasa dirinya segar bugar karena hasil general check up-nya baik. Tapi 2 hari kemudian, tit. Apa? Mati. Coba bayangkan, tanpa alasan apa-apa. Tahu kau, apa yang kita lakukan tiap kali kita makan? Kita meracuni diri kita sendiri. Mas, keluarga Abbas cerai. Ini ada iklannya. Abbas? Abbas yang mana? Itu yang di ujung jalan sana. Sebetulnya Evi tak begitu kenal. Tapi sudah Evi duga peristiwa ini bakal terjadi. Kau tidak kenal tapi kau sudah menduga mereka akan cerai. Pasti hasil arisan. Ya, Sus Dewi yang cerita. Apa ya kesalahan suaminya? Kenapa mesti suaminya yang salah? Mungkin kesalahan istrinya? Evi pernah jumpa istrinya di arisan tetangga. Kelihatannya dia ramah. Ramah di arisan belum tentu ramah di rumah. Dengan nomor penerbangan GA028 menuju Padang, dipersilakan naik pesawat. Attention please, attention. Passengers of Garuda Indonesia flight number GA028, destination Padang. Please ready for boarding. Waktu. Kita harus disiplin sama waktu. Iya, Mam.
Waalaikumsalam. Luar biasa sekali sensualnya, Nona. Model gaun ini cocok sekali buat Nona. Seksi. Lain kali kalau Nona mengenakannya, jalanlah melalui butik kami. Kasih dong sekali-sekali kesempatan untuk memandangnya. Oke, kapan-kapan aku mampir lagi ke sini. Tinggal di mana, Non? Ayah Nona, sayang sekali sama Nona. Dia istriku. Hah? Ganteng juga anak muda itu ya. Dia kan cuma mau ramah. Iya, ramah. Korannya, Pak. Shopping nih ya. Di Cawang nih ya. Rawangnya berkumur. Aduh. Jantung gue mau copot. Sehat aja. Anak band. Anak band Jidato. Main ketoprak tuh. Bodinya kayak stick drum. Enggak. Abangnya cakil. Nyamperin ya. Nyamperin tuh. Kalian sopan dikit ya. Jaga tuh mulut, jangan kekomberan. Ada apa? Zul! Ayo masuk! Silakan masuk! Mas! Zulkarnain udah datang. Zulkarnain? Aku sudah hampir lupa dengan si tukang bual itu. Bikin repot saja. Dia akan datang jauh-jauh dari Kalimantan. Sejak tamat SMA dulu kita tak pernah jumpa. Kan kita undang dia makan malam. Evi tadi bilang di telepon supaya dia datang agak pagian. Bukan pagi-pagi begini. Kalau bisa makan perek, kenapa tidak ambil kesempatan sekalian makan siang? Evi ganti baju dulu ya. Tadinya aku harap dia nyasar di jalan. Hei. Apa kabar? Masih tetap cantik seperti dulu.
Kau masih seperti anak SMA saja. Ranum. Mas, ini Zul. Ya, apa kabar Zul? Sehat, selalu sehat. Senang juga ketemu kembali dengan Pak Toto. Anton. Oh, Pak Anton. Kau bukan muridku lagi kini. Panggil namaku saja. Aduh. Kenapa? Jariku sakit, bekas kepotong pisau silet. Berdarah ya? Kepotong 2 tahun yang lalu. Tapi masih sakit. Mas Anton tangannya halus, tidak bisa kerja kasar. Senang juga dapat undangan dari kalian. Aku harap aku datang tidak terlalu pagi. Oh, tidak sama sekali. Mau sarapan? Sudah, terima kasih. Zul, apa usahamu sekarang? Cengkeh. Cengkeh? Luar biasa. Oh, sangat menguntungkan sekali. Pajaknya pun ringan. Oh, Ya, tentu akan melenyapkan kemiskinan. Banyak orang mati kanker karena rokok kretek. Sambil lalu, Mas. Boleh aku sebut Mas kan? Boleh. Usahanya apa sekarang? Bekerja di PT Pego. penanaman modal asing. Oh, pegawai. Tapi tentu golongan pegawai tinggi kan? Oh tidak, tapi juga bukan golongan pegawai rendah. Kepala bagian? Tentu tiap bagian punya kepala. Mas Santong memang orang penting. Hah? Oh, lucu sekali. Maksud saya, Evi ini dulu ratu kami. Jadi saya bayangkan kalau setidak-tidaknya dia akan kawin dengan laki-laki yang gagah seperti salon gitu. Tidak. Dia cuma kawin dengan aku. Dan kau, Zul? Dengan siapa kau kawin? Aku. Aku tidak pernah kawin. Belum kawin? Ah. Aku tidak percaya. Bagaimana kau bisa bertahan? Kalau bisa beli susu kaleng, buat apa repot-repot piara sapinya? Kalau kau betul-betul ingin tahu, ini semua karena kesalahanmu, Evi. Salahku? Iya. Sejak kau tolak aku tidak menemukan lagi cinta kedua. Aku? Tolak kau? Kau dulu pergi ke Jerman dan janji akan kembali dalam setahun. Aku pikir kau sudah dapat kuda bule di sana. Tunggu dulu, sayang. Aku kan kirim surat minta kau menyusul ke sana. Setengah mati aku berusaha menyusul. Tapi orang tua aku tidak kasih izin. 1 bulan lamanya aku menangis. Mas sayang, Evi mau ke supermarket. Mobilnya Evi pakai ya. Kalian ngobrol-ngobrol saja dulu di sini. Apa kalian ingin sesuatu yang istimewa untuk makan malam? Nggak usah repot-repot. Apa saja bisa aku kunyah. Kau, Mas? Beli apa saja yang bisa dia kunyah. Aduh. Bagaimana Mas pendapatmu? Gaun baruku? Dadamu terlalu menyolok. Nanti masuk angin. Evi pikir tidak terlalu menyolok. Lalu, kenapa tanya? Habis, Mas tidak pernah memperhatikan Evi. Padahal, Evi selalu ingin tahu pendapat Mas. Apa masih ada gunanya pendapatku? Kau toh pasti akan membantah. Bagaimana kalau ada yang sakit gawat? Kejadian tak disangka-sangka misalnya. Tak disangka-sangka apa? Omong kosong. Maksudku, pasienmu kalau yang
90% pasienku tidak menderita penyakit apa-apa. Mereka datang ke dokter cuma karena gratis, dibayar perusahaan. Cuma 5% yang betul-betul sakit. Aku kirim ke dokter spesialis. 5% lagi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh. Tinggal tunggu waktu. Dokter, aku sakit. Sakit apa? Dadaku sakit kalau ditekan. Nyeri. Kalau begitu, jangan ditekan. Sakit sekali? Iya. Sakit sedikit? Iya. Atau agak sakit? Iya. Pilih salah satu. Kalau begitu, lebih dari sakit sekali. Buka. Penyakit apa ini, Dok? Belum tahu. Belum diperiksa. Ya, aku kira tidak apa-apa, tapi kau tahu sendiri, istriku selalu khawatir. Ya, istrimu yang khawatir. Kau tidak kan? Napas. Ya, sudah. Parah, dokter. Apa? Sakit dadaku ini. Minum. Sekarang. Satu sebelum tidur, satu sebelum makan. Sekarang juga? Harus? Minum boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Toh nggak ada bedanya. Tidak, saya akan minumnya sekarang juga. Kalau itu memang perlu, kita tidak boleh menyepelekan penyakit. Mengenai kardiogram jantungku, kapan aku dapat kabar? Dokter Leong kan sibuk. Kau pikir dia cuma urus dirimu sendiri? Halo. Halo, Dokter Leo. Iwan di sini. Oh, halo Dokter Iwan. Apa kabar sih? Baik. Sibuk? Oh tidak. Lagi rileks. Sambil lalu, Eko mau mampir ke rumah Eko punya pasien, si Hombing. Si Hombing? Ya, Washington si Hombing, si tua bangka itu. Soalnya Eko mau keluar kota beberapa hari. Eko mau tanya, apa dokter melihat sesuatu dari hasil kardiogramnya? Aduh, fatal. Fatal? Wah. Tidak ada harapan? Wah, cilaka. Ya, apa boleh buat? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Beri dia beberapa pil untuk meredakan nyeri dadanya? Sudah diberikan. Berapa lama ya pikir orang ini bisa bertahan hidup? Beberapa minggu. Hah? Beberapa minggu? Kecuali kalau Pak Washington itu banyak istirahat dan tidak bandel pada nasihat dokter. Eka pernah melihat pasien yang berpenyakit jantung. Tiba-tiba mati. Begitu saja. Tidak akan Eka katakan padanya. Tidak. Lebih baik dia meninggal tanpa dia tahu terlebih dahulu. Baiklah Dokter Iwan. Selamat menikmati ya punya liburan. Sama-sama. Terima kasih Dokter Leong. Aku sudah kembali, dokter. Ya, bagus. Apa masih perlu aku minum obat ini? Tentu, kenapa? Itu bisa mengurangi rasa nyeri di dadamu. Ya, aku kira aku bisa pergi sekarang. Iwan, tunggu sebentar. Ya, bolehkan aku ajukan beberapa pertanyaan?
Tentu, silakan. Ya, misalnya kau punya seorang pasien dan kau tahu betul dia tidak akan hidup lebih lama. Ya, Maksudku, kau tahu dia akan begitu saja dalam beberapa minggu. ya. Akan kau katakan padanya, terus terang. Oh, itu tergantung dari keadaannya. Keadaan? Ya. Kalau surat-surat wasiat orang itu beres, asuransi lunas, tidak ada utang-utang yang tertinggal, tidak ada alasan bagiku untuk mengatakan padanya. Misalnya, pasien itu seorang sahabat karibmu. Seperti aku misalnya. Bagaimana dengan urusanmu? Beres? Tidak ada utang-utang? Asuransi lunas? Oh, kalau begitu tidak ada alasan bagiku untuk mengatakan padamu. Ada lagi pertanyaanmu, Ton? Tidak ada. Aku kira hanya itu. Baiklah, aku pergi sekarang. Tunggu apa lagi? Ayo angkat itu koper. Sayang, yuk. Bobby, ayo berangkat. Udah dong sayang makan kuenya. Kok nggak kenyang-kenyangnya sih? Parce, lihat nih anakmu. Kok dibiarin? Heran, lelaki nggak punya inisiatif sama sekali. Nih juga. Ayo, bawa ke mobil tuh koper. Nasib. Itu pintu pagar buka. Ya, Mam, ya. Duduk yang manis sayang ya. Ya. Selamat pagi Mas Parto di Logo. Pagi. Dah, hati-hati di jalan. Sun manis buat mamamu. Jangan lama-lama, nanti aku kesepian. Jaga rumah baik-baik. Awas, jangan macem-macem. Kalau lapar, bikin super mie atau beli sate saja ya. Selamat berlibur sayang. Tapi janji tutup mulut. Aku tidak mau hal ini diketahui para tetangga. Jangan khawatir.
aman istriku keluar kota. Aku tahu. Makanya aku cari kau ke sini. Kabar buruk apa? Dolar atau BBM naik lagi? Mudah-mudahan tidak sampai ke sana efeknya. Tuh, begitu besar persoalannya. Sampai bisa menggoncangkan perekonomian nasional. Kau kan tahu sakit di dadaku ini. Maksudmu penyakit sesak napas? Tapi ini bukan bengek. Berbahaya? Pasti, Parca. Pasti? Apa maksudmu? Apa yang pasti? Dokter Iwan cuma memberi aku beberapa minggu saja untuk hidup. Astaga, pelit benar dia. Evi tahu? Tidak, aku tidak akan katakan padanya. Dia pasti akan sedih sekali, menangis, meratap. Cinta nih ya. Baik. Sebentar. Halo. Sus Dewi. Apa? Makan malam? Sayang kami tak bisa. Oh, tentu. Aku mau kenalkan dia pada semua orang. Soalnya kami kawin begitu cepat. Baru sebulan setelah Mas Anton meninggal. Tapi dia begitu romantis sekali. Mesra deh. Oh.
Boleh aku putus pembicaraan ini sampai di sini dulu? Aku lihat dia datang. Dia selalu ingin melihat aku siap. Ready for use. Bye, sis. Boy. Halo sayang. Aku bawa kabar gembira. Orang kaya dari Singapura itu memanggilku. Perjanjian soal besi beton, semuanya sudah aku atur beres. Dan dia beri keuntungan. Kau sungguh mengagumkan. Sudah siap manis? Aku selalu siap, sayang. Ready for you. Uang itu sayang. Asuransi almarhum suamimu. Aku sudah terima berbentuk cek. Hah? Dia ada di sini. Oh. Di dadaku. Di mana? Ini dia. Kau pasti betul jumlahnya cukup? Oh, sementara sudah cukup. Kalau aku perlu lagi, jual rumah ini. Boy, kau usahawan mengagumkan. Anton. Kau sehat-sehat saja bukan, Ton? Iya. Mukamu kelihatan hijau. Ya, aku sedang berpikir. Tidak ada jalan lain. Evi harus kawin lagi. Tapi dengan orang yang baik. Seorang yang bisa memelihara dan mengasuhnya. Setelah aku meninggal tentu saja. Itu pikiran yang baik sekali. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa. Apa? Carikan dia calon suami yang baik. Hah? Calon suami? Siapa? Entahlah. Tapi... ya, aku tahu sekarang. Veilig in Jezus armen, veilig in Jezus hart, daar en ten dieren, daar is men ziel van. Hei, tidur aja. Selamat siang, Munir. Gak bakal kaya lo. Rezeki lu keburu dipatok ayam. Sentosa dalam Kristus, selamat yang Tuhan. Ada tamu. Silahkan Tuan. Silahkan masuk. Ya. Kehormatan apa yang dapat saya lakukan buat Tuan? Silakan. Waduh, maaf. Silakan. Silakan. Aduh, maaf Tuhan. Ada keluarga Tuan yang beruntung menetap di sini barangkali. Sampai saat ini tidak ada. Calon penghuni kalau begitu. Tuan beruntung sekali menghubungi kami. Usaha pribumi asli. Kuburan di sini nyaman seperti villa di pegunungan. Sekarang, jika Tuan perhatikan, mari. Semua batu nisan di Taman Abadi Indah dibuat dengan cara sangat artistik. Seperti Tuan lihat, contoh patung-patung itu. Ini memerlukan sentuhan seni. Permisi. Kesan kesenangan yang indah. Seperti, barisan drum band. Seperti pengawal istana alam baka dalam khayalan. Wah, luar biasa. Pengawal istana di alam baka. Saya suka itu. Saya suka. Cocok untuk iklan promosi. Ya, memang soal kuburan itu sangat penting.
Supaya lebih tenang, harus dipesan terlebih dahulu sebelum tiba waktunya kita tempati. Soalnya tanah kuburan pemerintah DKI sangat merepotkan. Kita tidak bisa mati dengan tenang. Sebentar-sebentar dipindah. Maaf, Pak. Ini soal bisnis. Kalau Tuan tidak keberatan, mari kita bicarakan urusan kita. Tentu. Untuk berapa orang Tuan Sunaria? Antonius Sunaria. Ini. Aduh. Jadi untuk hanya saya dan istri dan anak-anak. Saya belum punya anak. Ya, miskin sekali. Maksud saya, pepatah berkata, tambah banyak anak, tambah rezeki. Tapi tidak apa. Tuan Antonius Sunaria, 2 orang. Mungkin ada perubahan lagi nanti. Sekarang zaman lagi susah, banyak orang mati. Pasaran lagi ramai. Ya. Mungkin untuk 1 orang laki-laki lagi. Maksud Tuan? Begini, Tuan. Murtad Dok. Pakai Dok di belakangnya. Iya. Tuan Murtad Dok. Saya ingin bertanya pada Tuan. Karena si suami mati lebih dulu, sehingga kemudian si istri kawin lagi. Atau sebaliknya. Iya. Lalu, kalau si istri mati sesudah itu dan dikubur di samping suami pertama. Pertanyaan yang menarik sekali. Saya suka. Memang, persoalan orang mati sangat interesan. Menarik sekali untuk dibicarakan. Nah, kalau suami kedua mati juga, apa dia dikubur di samping kedua orang tadi? Maksud saya, apa mereka akan dikubur bersama begitu? Ya, tentu bisa. Suami ketiga, suami keempat juga bisa. Ya, untuk 3 orang kalau begitu. Hah? Tambah 3 suami? Bukan, 1 istri dan 2 suami. Hah? Begami. Persetan. Apa bedanya bagiku? Saya suka. Baiklah. Pesan tempat untuk 3 orang. Kelas 1 kan? Tentu. Berapa? Berapa harganya? Rp1.500.000. Rp1.500.000? Mahal sekali. Tuan harus maklum, dolar dan BBM kan naik terus. Harga BBM kini malah turun? Itu ekspor. Dalam negeri mana pernah turun. Apalagi di dunia sana. Satu-satunya bahan bakar untuk api neraka. Halo, Taman Abadi indah di sini. Apa? Bengkel sepeda? Salah sambung. Tuan jangan khawatir. Kami akan berikan servis yang istimewa. Iring-iringan mayat nanti akan diikuti dengan musik antik dan artistik. Tanjidor. Tanjidor?
Ya, kalau tidak suka musik Tanjidor, kami bisa menyediakan musik yang lain lagi, yang lebih berbobot. Idrus Sardan misalnya. Bagaimana? Hah? Tidak. Atau musik dangdut. Sekarang sedang digemari. Haji Omanada atau Ratu Dangdut Elvira Sukasa. Semuanya bisa diatur. Mereka bisa dipesan untuk menyanyikan lagu dengan gaya India. Lengkap dengan air mata. Hah? Hah? Atau supaya orang mengira kalian ini Tidak, jangan. Saya kira tidak perlu. Rahayu. Saya khawatir direkam televisi. Ya, nanti banyak orang penonton televisi yang sedih. Karena acaranya slogan dan pidato melulu. Iya, sebetulnya saya tidak begitu suka kalau sampai istri saya tahu saya pesan tempat pekuburan. Tuan ingin membuat dia surprise. Ya, begitulah. Ini akan menakjubkan. Sebuah hadiah yang tidak akan terlupakan. Akan dibawa sampai akhir hayat nanti. Ini cek 1,5 juta. Terima kasih. Kalau Tuan tidak keberatan, surat-surat tanda terimanya menyusul kemudian dengan surat-surat kapling dan surat-surat yang lainnya. Maafkan, sekretaris saya baru meninggal 2 hari yang lalu. Biasa, sakit jantung. Kami akan tempatkan Tuan di Blok A. Sekarang perkenankan saya memperlihatkan denahnya kepada Tuan. A1, A2, A3. Waduh, Tuan sangat beruntung mendapat tempat di atas bukit. Kalau bioskop, ini balkon. Pemandangan dari sana begitu indah. Kedengarannya menyenangkan. Ya. Nyaman sekali. Angin sepoi-sepoi. Tidak bakal ada polusi pengotoran udara. Kapan tempat itu bisa ditempati? Pokoknya, kapan saja Tuan siap. Artinya, is dead. Kami pun siap. Anton kawanku, kau hidup bekerja banting tulang siang malam untuk siapa? Mas.
disaksikan bintang dan bulan di langit hari ini, gak cocok. Masa penguburan di malam hari? Mas. Vitamin dulu. Oh. Mas, Evi ingin tanya sesuatu. Ya, silakan. Apa Mas tidak keberatan jika Evi dan Zul sering keluar bersama? Apa itu terlalu sering menurutmu? Aku kira tidak. Lagi pula, kenapa kau harus keberatan? Ya, biasanya kalau seorang memberikan perhatian yang luar biasa pada Evi, Mas selalu cemburu. Itu sudah tabiatmu dulu. Aku bukan jenis laki-laki pencemburu. Mas Anton, jangan mungkir. Pada pesta yang lalu di rumah keluarga Naslan, Mas begitu marah. Hanya karena Diki menolong mengenakan mantel hujanku. Menolongmu? Omong kosong. Dia menolong dirinya sendiri. Tuh lihat, kau cemburu. Ya, mungkin dulu aku begitu. Tapi sekarang tidak lagi. Itu kan baru beberapa bulan yang lalu. Ada apa sih, Mas? Aku sudah makin matang sekarang. Mana Zul? Kok belum datang? Kalian akan terlambat nanti. Mas Anton, coba balik. Pandang Evi. Sekarang, Evi ingin tahu kenapa Mas bersikap seperti ini. Bersikap bagaimana? Mas pikir Evi tidak perhatikan? Kenapa hari-hari belakangan ini Mas seolah-olah menyodorkan Evi pada Zul? Kenapa? Aku tidak mengerti maksudmu. Kenapa aku harus merusak kesenanganmu? Hanya karena aku merasa kurang enak badan untuk keluar. Iya, biasanya kalau Mas merasa tak enak badan, Mas tidak rela biarkan Evi bersenang-senang. Malam-malam Evi harus duduk di sini, main hama. Kenapa berubah? Kenapa? Tidak ada yang berubah. Iya, Mas. Kau berubah. Sebagai istri, Evi dapat merasakan itu. Dan hanya ada satu penjelasan. Apa itu? Kau punya simpanan perempuan lain. Apa? Evi yakin. Waktu Mas titipkan Evi pada Zul, di mana kau? Evi, kau keliru. Yang tidak bisa Evi mengerti. Kenapa? Apa Mas sudah bosan pada Evi? Apa itu sebabnya? Tentu saja aku tidak bosan padamu. Kau sudah meranum-ranumnya. Aku sangat mencintaimu. Tapi kau mau juga perempuan lain. Evi! Iya. Semua kalian laki-laki lakukan itu, bukan? Aku tidak peduli apa yang laki-laki lain lakukan. Aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak pernah melakukannya. Tidak ada wanita lain. Demi Tuhan. Tentu saja ada. Jangan dusta. Aduh. Dari wajahmu Evi bisa lihat Mas bersalah. Setiap istri bisa melihat itu. Dengan cara yang licik, Mas berusaha supaya bisa bebas tinggal sendirian di malam hari. Apa maksudmu? Menyuruh Evi sering keluar rumah. Evi, kau salah sama sekali. Wanita lain. Bagaimana sampai kau bisa berpikir begitu? Mau kemana? Ganti pakaian. Aku mau siapkan koper-koperku. Malam ini juga aku minta Zul antar aku pulang ke Indramayu. Pulang ke rumah orang tuaku. Aku tidak sudi tinggal serumah dengan seorang pengkhianat. Pengkhianat? Evi, tunggu sebentar. Ada yang ingin kuceritakan kepadamu. Mari.
Coba dengarkan dulu. Dengarkan. Duduklah. Kenapa? Apa kalian pernah gunakan sofa ini? Oh, aku tidak pernah gunakan apa-apa. Aku tidak pernah lakukan apa-apa. Oh, aku mohon. Jadi? Evi, sebenarnya aku tidak mau cerita ini padamu. Tapi kini kau harus tahu persoalan yang sebenarnya. Aku tidak bisa membiarkan kau terus-menerus menyangka aku pernah tidak setia padamu. Lebih-lebih sekarang, di saat aku menghadapi akhir hidupku. Bicara apa ini? Memang benar aku berusaha mendekatkan kau dengan Zul. Tapi bukan untuk kepentingan diriku sendiri. Ya, bahkan untuk alasan yang mulia. Aku ingin kau mempunyai seseorang. Mempunyai seseorang? Apa maksudmu? Setelah aku tidak ada lagi. Kau mau pergi sama perempuan itu? Kau boleh pergi. Aku tidak peduli. Aku tidak akan pergi dengan siapa-siapa, Evi. Masih ingat waktu dokter Iwan periksa sakit di dadaku? Ya. Kenapa? Waktu aku bilang aku menderita penyakit sesak napas, aku dusta. Apa maksudmu dusta padaku? Aku tidak ingin kau ketahui, Evi. Aku akan mati. Mati? Oh Tuhan, itu tidak benar. Hidupku tinggal beberapa minggu lagi. Mas Anton. Nah, diamlah sayang. Setidak-tidaknya bagimu, ini kan lebih baik daripada aku punya piaraan wanita lain, kan? Mau coba lagi hubungi dokter Iwan? Tidak. Besok aku akan bawa suamiku berobat ke Taiwan. Itu lebih baik. Bikin tambah jengkel saja. Pada saat-saat gawat seperti ini, dia enak-enakan mancing entah di mana. Gila. Kau betul-betul istri sejati. Evi, kalau tidak keberatan, drop aku di hotel. Supaya besok aku bisa antar kalian ke airport. Sekalian aku pulang ke Kalimantan. Bagaimana perasaanmu, sayang? Lebih lesu dari kemarin. Duduk di kursi roda ini hanya menghabiskan tenagaku. Evi, apa masih ada gunanya aku berobat ke Taiwan? Biayanya akan mahal, sementara penyakitku hanya berlarut-larut. Kita harus berusaha, Mas. Jangan menyerah begitu saja. Butuh sesuatu, sayang? Tidak, manis. Sebaiknya aku tidur saja. Mau Evi bantu ke tempat tidur? Sebaiknya jangan. Lebih baik aku duduk di kursi ini saja. Terlalu banyak bergerak, pindah, membuat jantungku lemah. Perlu Evi ganti kompresnya? Tidak usah. Istirahatlah. Evi mau ke Parto dulu titip rumah. Selama kita pergi ke Taiwan nanti. Susah pembantu zaman sekarang. Tiap kali dibutuhkan, pulang kampung. Tapi, bahagiakah kita
kaum suami, adakah belas kasihan kaum istri kepada kami, kaum suami? Boleh? Ya, Pap. Ayo larang. Ayo larang aku. Larang. Ayo larang. Ayo larang. Ayo larang aku merokok. Biasanya kau berani melarang aku. Ayo sekarang kau berani. Ayo, larang. Sebagai suami, aku yang berkuasa di rumah ini. Iya, Pap. Iya, Pap. Tugasmu cuma di dapur. Iya, Pap. Masak air panas. Iya, Pap. Aku mau mandi. Iya, Pap. Kaum istri. Ohoi, Anton. Dokter Iwan. Mampir sebentar. Barangkali kalian suka ikan. Tidak. Terima kasih, dokter. Masih banyak lagi di mobil. Aku mancing selama liburan ini. Kau betul-betul dokter kejam. Ada apa? Aku tidak pernah dikecewakan seperti ini oleh seorang kerabat. Sebaiknya kau tahu, dokter. Kau tidak perlu lagi campur tangan dalam soal ini. Soal ini? Soal apa? Bahwa kau tidak mau menceritakan tentang kematian Mas Anton padaku. Itu soal lain. Tapi pergi libur dan membiarkannya dalam keadaan hampir mati. Oh, dokter. Evi? Apa aku tidak salah dengar? Kau katakan Anton hampir mati? Dokter tidak perlu berdusta. Aku sudah tahu semuanya. Baik kau tahu. Aku akan bawa dia ke rumah sakit sentral klinik di Taiwan. Masih bisa ketawa? Evi, sudah banyak aku temui orang yang berpenyakit was-was. Tapi belum pernah aku temui pasien yang begitu bertingkah seperti suamimu. Dok, aku tidak mengerti. Maksudmu, Mas Anton tidak sakit? Seluruh tubuhnya telah aku periksa 2 minggu yang lalu. Atau barangkali kau ingin tahu hasilnya? Anton Sunaria akan hidup lebih lama dari kita semua. Kecuali kalau dia was-was terhadap dirinya terus-menerus sampai mati. Jadi pasti dia tidak sakit apa-apa? Tidak kurang suatu apa. Dan itu telah aku katakan padanya sebelum aku pergi libur. Tapi kenapa dia bilang dia mau mati? Mana aku tahu? Aku bukan ahli ilmu jiwa. Meskipun aku bisa ahli dalam soal itu pada suatu hari. Atau jadi pasiennya. Tapi alasan apa dia berbuat begitu? Itu sebabnya. Ya, itu sebabnya.
Ya, aku tahu kenapa dia pura-pura sakit. Karena aku curiga dia berbuat serong dengan perempuan lain. Maka waktu aku tuduh, dia sangka dia bisa tutupi dustanya yang konyol itu. Dasar kucing belang. Begini, Ivy. Aku orang pencinta damai. Tidak suka perang. Nasihatku pada setiap istri dalam keadaan seperti ini cuma satu. Jangan ambil pusing. Tapi sepanjang pengetahuanku tidak pernah ada seorang istri pun yang pernah mau menuruti nasihat. Dan aku tidak mau jadi orang pertama yang mau menuruti nasihatmu. Betul tidak mau ikan ini. Bagus untuk kesehatan. Banyak mengandung zat besi dan putih telur. Tidak. Baiklah. Akan aku makan sendiri semua ikan celaka ini. Kucing belang. Dia kira dia bisa tipu aku. Aku bisa bayangkan. Tiap kali ada kesempatan, dia lari cepat-cepat menemui perempuan itu. Gilanya kaum istri itu. Dia kira tentang dia kawin dengan seorang laki-laki. Dia jadi miliknya. Sebetulnya aku tidak terlalu salahkan si tolol itu berusaha terus-menerus memiliki aku. Sebab cuma aku satu-satu miliknya yang berharga. Bagaimana tambang istrimu itu? Seperti semua perempuan yang dikawini. Lecak. Kau udah bosan-bosan. Cukupkan. Aku cuma merasa kasihan padanya. Biarlah, dia tuh cuma kebagian sisa-sisa. Mari sayang, mari minum cucu. Buat apa telur dari istrimu? Kau kira kau kawin sama perempuan dungu ya? Sayang, aku mimpi menakutkan. Aduh, kasihan. Mimpi apa sayang? Aku mimpi, aku mati. Sebaiknya jangan dibicarakan lagi. Ngeri. Dalam keadaan seperti ini, pantas kau diganggu pikiran-pikiran busuk. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasa, ya, apa gunanya mengeluh, bukan? Enggak ngeluh ya? Aku belajar tabah darimu. Semangat juangmu. Aku pikir kau benar. Aduh, ya ampun. Ivy, ada apa? Sebaiknya kita rundingkan soal persiapan penguburan. Apa? Ivy, hati-hati. Awas. Aduh. Jauh. Ivy. Aduh. Kenapa jadi begini? Aduh. Jantung. Ivy, apa? Tidak berbahaya itu tadi. Aduh. Sebaiknya aku pergi belanja. Belanja? Ya, beli peti mati untukmu.
Beli peti mati? Sekarang? Ya, lebih cepat, lebih baik. Apa tidak terlalu tergesa-gesa? Maksudku, kita akan ke Taiwan kan? Siapa tahu. Masih ada gunanya. Kau sendiri bilang biayanya terlalu mahal. Tapi aku kira kau... Percuma. Kau sendiri bilang penyakitmu akan berlarut-larut. Berlarut-larut. Dan secara terus terang, Anton, kau lebih baik mati segera. Bengkol kepalaku. Ivy, ada apa? Aku mau minggat. Kau boleh cepat lari ke rumah perempuan itu. Sekarang juga. Menggonggong sana. Guk. Guk. Menggonggong? Apa itu? Ivy! Brek! Ya, Raden Mas Antonius Sunaria. Apa kau tidak senang kau tidak jadi mati? Tentu saja aku senang. Tapi cara mengetahuinya edan sekali. Bukan salahku. Aku sudah katakan kau sehat. Walafiat. Iya, tapi kalian dokter-dokter harus tahu cara meyakinkan pasien bahwa dia benar-benar tidak sakit. Kalau aku salah, aku minta maaf. Mulai saat ini Iwan, jangan bicara di depanku melalui telepon mengenai penyakit pasienmu yang lain. Dan kau juga jangan suka nguping. Aku pulang dulu. Istriku mau minggat dengan si tikus cengkai itu. Aku dituduh nyeleweng. Ton! Nih, Ton! Tidak mau ikan ini. Bagus untuk hormonmu. Tidak mau. Memang sepantasnya kau minta maaf padaku. Sial. Aku minum 3 hari 3 malam. Mabok terus menerus. Memikirkan nasibmu. Baru hari ini aku waras dari mabokku. Sialnya lagi. Berhari-hari bermalam-malam disediakan waktu mengarang pidato penguburanmu. Dan sekarang enak saja kau katakan kau tidak jadi mati. Maaf, aku tidak sengaja tidak jadi mati. Aku merasa seperti orang tolol. Mabok, mengarang pidato, meratap, dan kau tidak jadi mati. Aku bilang maaf. Maksudku, gila menyeret-nyeret orang seperti ini. Apalagi kawanmu sendiri. Tony, tunggu. Bagaimana Evi? Tahu dia kau tidak jadi mati? Ya, tahu dong. Bagaimana sikapnya? Senang? Neraka dunia, aku tambah rusak. Dia tuduh aku berbuat serong dengan wanita lain. Kalau begitu serahkan dirimu pada belas kasihan pengadilan kaum istri itu. Kau tahu kau tidak nyeleweng. Tapi istrimu, dia yakin kau telah nyeleweng. Dari itu, aku saja. Buat apa keras kepala? Parce, kau kan seorang pengacara. Tentu kau sudah sering menghadapi persoalan seperti ini. Sekali seorang istri menuduh suaminya berbuat serong. Adakah kemungkinan bagi si suami berhasil meyakinkan istrinya bahwa dia tidak berbuat serong? Tidak. Tapi aku tidak pernah berbuat serong. Tidak ada beda. Tetapi seseorang tetap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan kesalahannya, bukan? Dengar kawan, tinggalkan dulu hukum-hukum keadilan itu. Kau sekarang sedang berurusan dengan istrimu. Dalam menghadapi istri, tidak ada kamus rasional. Karena mereka berpikir dengan perasaannya. Maksudmu, tidak ada lagi yang dapat aku lakukan? Violent. Dia sungguh-sungguh. Ya. Ya.
Kalau begitu, hanya ada satu jalan. Apa itu? Ngaku dan mohon pengampunannya. Mohon ampun? Untuk apa? Karena kau telah berbuat serong. Meskipun tidak aku berbuat. Ya. Laki-laki. Ya Tuhan. Aku sering dengar laki-laki bohong pada istrinya karena berbuat serong. Sekarang, akulah laki-laki yang pertama yang bohong pada istri karena aku tidak berbuat serong. Lidah tidak bertulang. Ikan saya tidak bertulang. Ik ben lekker sekali. Pasti. Dengar. Wanita mempergunakan separuh dari umurnya berusaha untuk menekan suaminya. Dan sekarang kau berlutut di kakinya. Ya pasti ambil kesempatan ini. Baiklah Parto, aku terima nasihatmu. Aku akan ngaku telah berbuat serong, lalu mohon pengampunannya dan bereslah semuanya. Tit. Oh, tunggu dulu kawan. Apa lagi yang dia inginkan dariku? Banyak. Mereka selalu ingin tahu siapa wanita kekasihmu itu. Bagaimana rupanya, berapa umurnya, apakah kau cinta padanya, kemana saja dia pernah kau ajak pergi. Apakah pernah salah seorang kawan Evi melihat kalian berdua? Mereka tanya semua itu? Ya, juga bagaimana mainan wanita itu diranjang. Oh, bagaimana dia? Saya tidak tahu. Tidak begitu pandai. Bagaimanapun pandainya dia, kau harus bilang tidak memuaskan. Barja, aku tidak bisa jawab pertanyaan macam itu. Harus bisa. Jika kau ragu-ragu dalam jawabanmu, tahu kau apa yang ada dalam pikirannya? Apa? Dia akan mengira bahwa bukan hanya satu kali penyelewengan yang telah kau lakukan, tapi beribu-ribu kali. Oh. Dan kau tidak mungkin bisa menyelesaikannya. Tidak, Buyung, tidak. Jika dia sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kau harus sanggup menjawabnya segera. Ya, kalau aku ingat, dulu sewaktu aku dapat tugas keluar kota dari kantor. Ya, tunggu. Tunggu sebentar. Tunggu kataku. Tuan Anton Sunaria? Iya. Halo, saya Nona Ana. Tuan Chong minta saya kemari untuk Tuan. Nona bekerja untuk Tuan Chong? Well, tidak tetap, tapi saya bisa dipanggil sewaktu-waktu. Dipanggil? Oh. Tuan Chong juga minta agar saya menemani Tuan. Tuan tentu paham maksud saya, bukan? Ya, saya mengerti. Dia minta saya berusaha agar membuat Tuan tidak merasa kesepian setiap malam dalam seminggu ini. Tuan Chong bilang Tuan pegawai penting. Iya, benar. Saya orang penting dalam perusahaan. Kepala bagian. Iya memang. Tiap bagian apa saja punya kepala. Nona suka minum bir atau whisky barangkali? Oh tidak, saya tidak suka minum minuman keras. Merokok. Kebetulan perusahaan kami dapat sponsor. Saya juga tidak suka merokok. Kecuali cerutu. Nona tidak tergesa-gesa, bukan? Oh tidak, tidak usah terburu-buru. Seenaknya saja. Banyak laki-laki seperti Tuan suka ngobrol-ngobrol lebih dulu. Bagus. Terus terang saja, saya lebih senang duduk-duduk di sini sambil main halma. Halma berbiji 2. Tidak.
Saya selalu bawa ini. Tuan Anton, sekiranya saya kurang menggairahkan bagi Tuan, saya bisa pesan gadis lain yang sekiranya bisa memenuhi selera Tuan. Terima kasih. Nona tidak perlu bersusah-susah. Maksud saya tidak mau Tuan Chong mengira ini semua karena kesalahan saya. Saya menyesal telah menyusahkan Nona. Barangkali ada sesuatu yang perlu saya tanda tangani? Tanda terima barangkali? Tidak. Barang yang saya jual tidak perlu pakai tanda terima. Asal Tuan tidak cerita pada orang-orang lain, tidak ada yang terjadi antara saya dan Tuan. Tidak baik bagi reputasi saya. Tentu. Tidak baik juga untuk reputasi saya. Ciao. Percayalah, Parce. Hanya dengan tanda tangan, aku bisa memiliki harem. Aku hanya sekedar menceritakan kebiasaan-kebiasaan mereka. Hal-hal yang biasa terjadi apabila kau coba mencari-cari alasan. Aku tidak mencari-cari alasan. Dan aku juga tidak akan merangkak-rangkak minta ampun. Demi Tuhan, aku tidak berdosa. Kalau dia tidak mau percaya, dia boleh pergi ke neraka. Ya, terserahlah. Tapi sebagai seorang pengacara, aku pikir kau tidak akan mungkin bisa menang perkara. Mungkin tidak. Tapi aku merasa puas dapat mengutarakan kebenaran. Tony, perkenankan aku mengatakan sesuatu padamu. Kebenaran dan kejujuran memang baik. Baik. Tapi tidak praktis dalam hidup ini. Terutama menghadapi kaum istri. Enake wae. Wong edan. Hah. Evi, aku mau bicara. Sebentar, aku mau telepon taksi. Taksi? Evi, tunggu. Jangan panggil taksi. Kenapa tidak? Karena aku mau ngaku. Ngaku? Iya, aku telah putuskan untuk berkata yang sebenarnya. Begitu? Iya, aku mau bicara terus terang, mengakui semuanya, dan aku mohon kau suka mengampuniku. Benar juga perkiraan Evi. Mas tidak setia. Iya, aku sudah gila waktu itu. Tapi yang sudah lalu, biarlah berlalu. Sebagai orang-orang terpelajar, mari kita jernihkan suasana. Kau setuju tentunya? Baik, Mas. Sekarang, mau Mas ceritakan semuanya pada Evi? Jangan. Sebaiknya kau yang bertanya dan aku akan jawab segera. Siapa wanita itu, Mas? Sekonia. Umbu. Sekonia? Iya. Jumpa dia di mana? Di restoran Gajah Mada. Dia sedang makan bakmi dan dia minta aku ambilkan sos tomat untuknya. Bakmi? Iya, begitulah mulainya. Kampungan kan? Dia masih muda? Iya. Apa dia masih sangat muda? Anak sekolah?
Tapi bukan anak-anak. Apa dia perempuan murahan? Oh, bukan. Oh, bukan. Tentu saja bukan. Dia seorang sales girl. Pernah salah seorang kawan Evi melihat kalian berduaan? Oh, tidak. Sambil lalu. Dia sangat memuakkan di ranjang. Siapa yang tanya tentang itu? Salah. Evi, kapan kau akan datangi dia lagi? aku tidak akan datangi dia lagi. Tidak? Tidak. Sudah putus. Habis. Tit. Sudah selesai. Oh, begitu? Mas pikir Evi percaya? Tapi itu benar. Aku berani sumpah. Mas Anton, apa Mas tidak tahu bahwa Evi tahu kapan Mas berdusta atau tidak? Aku berkata yang sebenarnya, Evi. Aku tidak akan datangi dia lagi. Aku sudah jera. Aku menyesal. Aku muak padanya. Aku benci. Aku jijik. Aku... Tit. Evi tidak percaya kau sudah putus dengan dia. Sedikit pun tidak. Oh. Sialan. Jangan gunakan kata-kata kotor itu depan Evi. Evi bukan seksonia. Evi. Sekonya sudah pergi keluar kota. Aku kirim dia pulang ke Manado untuk mulai hidup dengan baik. Tit. Apa maksudmu kau yang kirim dia? Dia tidak mau pergi karena dia kehabisan uang. Aku paksa juga. Aku beri dia uang untuk pulang naik kapal terbang. Oh, begitu. Berapa dia kau kasih? Banyak juga. Tapi aku tidak ingat dengan pasti. Tunggu. Aku ingat sekarang. Dan dapat aku buktikan. Ini dia 1,5 juta rupiah. Dan berakhirlah riwayat sekonya. Hah? 1,5 juta rupiah? Dan kau, Mas, tiap kali ribut soal belanja. Tapi itu perlu. Hemat pangkal kaya. Evi tidak mengerti. Evi benar-benar tidak mengerti. Mengapa? Aku tidak tahu. Aku kehilangan pikiran warasku. Tapi aku sudah mengaku salah. Dari itu kalau kau mau melupakan semua dan memaafkan aku, semuanya akan beres kembali. Ya, Mas. Evi kira tidak ada gunanya lagi. Tidak sekarang. Tidak ada gunanya aku kira jika aku sangka lagi semua yang kuceritakan padamu, bukan? Apa? Jika aku katakan padamu bahwa aku tidak pernah punya perempuan lain, bahwa semua pengakuan ini aku karang-karang mengharapkan kau mau memaafkanku. Jangan, Mas. Jangan. Hanya akan membuat dirimu semakin rendah dalam pandangan Evi. Sentosa dalam Kristus, selamat yang putri, dalam peluk kasih-Nya, ku berteduh aman.
Sepada. Sepada. Apa Tuan Antonio Sunaria ada di rumah? Ada. Silakan duduk. Makasih. Sebentar lagi juga dia keluar. Waduh, lux sekali rumah ini. Putrinya? Bukan. Hampir jadi bekas istrinya. Tapi masih jadi istrinya kan? Tuan Antonius begitu bahagia memiliki istri begini cantik. Nyonya, karena Tuan Antonius begitu repot, maka sebaiknya saya kira saya serahkan saja ini kepada Nyonya. Ini surat-surat kaplingnya dan kwitansi tanda terima cek sebesar 1,5 juta rupiah yang Tuan Antonius berikan kepada saya tempo hari. Dia beri Tuan cek 1,5 juta? Ya. Untuk apa katanya? Ya, mengapa? Tentu saja untuk pesanan kapling kuburan kalian nanti di Taman Abadi Indah. Wah, orang akan bahagia sekali mengunjungi Anda di sana nanti pada hari-hari libur. Taman Abadi Indah begitu indah. Bunga-bunga sedang berkembang. Udara segar dan harum. Sejuk. Angin sepoi-sepoi bertiup dari bukit yang kehijauan. Dan burung-burung. Burung-burung selalu berkicau di pagi hari. Cari duit, cari duit, cari duit. Anda akan nyaman sekali tinggal di sana nanti. Dan... Tunggu dulu. Jadi suami saya telah beli tanah perkuburan? Iya. Apa Tuan Antonius tidak katakan itu pada Anda? Aduh. Lancangnya mulut ini. Lidah ini seharusnya saya cabut. Sebenarnya Tuan Antonius ingin membuat Anda surprise. Saya harap kegembiraan Nyonya tidak berkurang karenanya. Oh, tidak. Tidak sama sekali. Tidak? Jadi memang benar dia karang-karang pengakuannya itu. Tidak ada wanita lain. Tidak ada. Tapi ada kami persiapkan kuburan untuk 1 orang laki-laki lagi. Seorang laki-laki lagi? Ya, Tuan Antonius orang yang sangat bijaksana. Dia pesan tempat untuk calon suami Anda yang kedua. Oh, saya mengerti sekarang. Ya, jalan pikiran yang ganjil sekali. Secara terus terang, saya akan gunakan peristiwa ini untuk iklan propaganda perusahaan kami yang akan datang. Saya suka. Nah, Tuan, Murtado. Pakai do di belakangnya. Tuan Murtad. Do. Oh, Murtado. Bagaimana kalau kita rahasiakan pertemuan kita ini terhadap suami saya? Sebaiknya Tuan terima kembali surat-surat ini dan kirimkan melalui pos saja. Kalau pos bisa dipercaya. Jadi, dengan begitu dia tidak akan tahu bahwa saya tahu. Baiklah. Jadi, Tuan Antonius masih dapat melaksanakan rencananya untuk membuat Nyonya surprise. Iya. Saya suka itu. Ya, begitulah maksud saya. Nyonya sungguh sangat bijaksana. Suami istri yang ideal. Saya yakin di rumah ini tidak pernah ada pertengkaran. Saya senang kalian menempati kuburan perusahaan kami. Akan selalu damai dan tidak bakal ada hantu penasaran nanti di sana. Terima kasih Nyonya Antonius. Sering-seringlah berhubungan dengan kami. Sambil lalu, barangkali ada keluarga dari pihak Nyonya yang mau jadi langganan? Pasaran sedang ramai sekarang? Tidak ada. Kenalan atau kerabat barangkali? Tidak.
Tidak ada. Tidak ada. Ya, sayang sekali. Seperti kata pepatah, ada waktu bertemu, ada waktu berpisah. Selamat siang, Nyonya Antonius. Sampai jumpa di kuburan nanti. Ada lagi yang ingin kau bawa? Mas Anton? Iya. Misalnya Evi katakan Evi merubah keputusan Evi? Evi, aku sudah cukup dihina, direndahkan. Yang aku minta sekarang cuma kedamaian. Jangan ganggu aku lagi. Tidak, Mas. Evi sungguh-sungguh. Tapi bagaimana soal penyelewenganku dengan Sekonia Umbu? Evi bersedia maafkanmu, Mas. Sungguh? Oh. Kau bergurau. Lagi pula, setiap laki-laki pasti pernah bersalah. Dan karena Mas telah putuskan hubungan dengan seksmania Umbuh, siapapun nama perempuan itu, maksud Evi, Mas telah beri dia 1,5 juta rupiah untuk pulang ke Manado, bukan? Iya. Ku beri dia uang 1,5 juta rupiah untuk pulang dan tidak kembali lagi. Nah, kalau begitu, Evi akan melupakan semua yang telah terjadi. Sekarang, aku tidak tahu lagi, Evi. Mungkin tidak ada gunanya. Maksudku, bagaimana aku tahu pasti kau tidak akan bongkar-bongkar lagi peristiwa ini sepanjang hidupku? Karena Evi ingin membuat perjanjian dengan Mas Anton. Perjanjian apa? Mas harus janji tidak akan mengeluh dan merintih-rintih lagi tentang penyakit kecil yang tidak berarti. Oh, percayalah sayang, aku berjanji. Seseorang yang pernah mengalami hampir mati seperti aku ini, dia ingin hidup lebih dari orang lain. Nah sayang, karena Evi tidak jadi pergi, sebaiknya Evi bongkar lagi isi koper Evi. Evi sayang, biar aku yang angkat koper-koper itu.
Pulang aja deh. Ane mau sibuk. Dadah. Sampai jumpa. Ayo dong, Mas. Sabar dong, sayang. Aduh, ayo dong, bukain. Aduh, talinya macet.